Luar biasa. Bikin bonek bangga. Begini pengakuan jujur pelatih Persita soal kehebatan Persebaya Surabaya. Pernyataan aneh Coach Paul Munster terhadap kejadian bunuh diri konyol striker botak Persebaya Paulo Henrique. Ternyata nggak hanya Paulo Henrique. Inilah beberapa pemain yang pernah cetak gol bunuh diri untuk Persebaya. Luar biasa. Bikin bonek bangga. Begini pengakuan jujur pelatih Persita soal kehebatan Persebaya Surabaya. Pelatih Persita Tangerang Divaldo Alves mengaku tidak puas dengan hasil imbang saat menjamu Persebaya Surabaya, namun dia menilai hasil itu sudah adil. Laskar Cisadane gagal mempertahankan keunggulan 1 gol yang mereka dapatkan pada babak pertama, ketika Paulo Henrique, yang juga mencetak gol bunuh diri, menyamakan kedudukan pada babak kedua pertandingan Liga 1 yang dimainkan di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Jumat tersebut. Kita tahu bahwa Persebaya adalah tim kuat juga, secara individu mereka merupakan kumpulan para pemain berkualitas tinggi. Tapi saya kira ini bukan hasil yang kami inginkan, tapi ini adil, kata Divaldo pada konferensi pers usai pertandingan. Hasil ini tidak mengubah posisi Persita dalam klasemen Liga yang tetap menghuni posisi ke-15 dengan 27 poin setelah memainkan 25 pertandingan. Pada pertandingan kontra Persebaya, Divaldo memainkan penyerang asal Argentina, Ramiro Vergonzi dalam posisi melebar. Dalih sang pelatih adalah pemainnya itu suka berlari di tepi lapangan. Vergonzi termasuk pemain yang banyak berusaha, kemudian ia merupakan seorang petarung. Dia banyak berlari, semua dapat melihat dia mengalami sakit, tapi tetap berjuang untuk tim, jelasnya. Memang dia mengorbankan dirinya untuk tim dan kenapa saya taruh dia di posisi itu? Saya lihat itu karakteristiknya dia suka berlari, tutur sang pelatih. Satu-satunya gol Persita dalam pertandingan ini tercipta akibat kesalahan Paulo Henrique yang memasukkan bola ke gawang sendiri. Meski mengakui ada keberuntungan dalam prosesnya, Divaldo tidak berkecil hati. Walaupun itu gol bunuh diri, tapi kami menyerang, kami naik, kami berjuang untuk dapat gol itu. Terus ada beberapa peluang milik kami, pungkasnya. Pernyataan aneh Coach Paul Munster terhadap kejadian bunuh diri konyol striker botak Persebaya Paulo Henrique. Pelatih Persebaya Paul Munster akhirnya buka suara terkait gol bunuh diri Paulo Henrique ke gawang Persita. Duel antara Persita versus Persebaya tersaji di Stadion Indomilk Arena pada Jumat 23 Februari. Pada kesempatan tersebut, Persebaya tertinggal terlebih dahulu melalui gol bunuh diri Paulo Henrique pada menit ke-1. Pemain asal Brasil itu gagal mengantisipasi tendangan bebas Bae Si-hyung yang membuat bola justru bersarang ke gawang Persebaya. Namun Paulo Henrique berhasil membayar kesalahannya pada babak kedua. Pemain berposisi sebagai striker itu mencetak gol untuk membuat Persebaya terhindar dari kekalahan pada menit ke-76. Duel Persita versus Persebaya berakhir dengan skor 1-1. Menanggapi hasil ini, pelatih Persebaya, Paul Munster tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Namun Paul Munster juga tak ingin menyalahkan Paulo Henrique. Menurutnya, gol bunuh diri tersebut bukan kesalahan mutlak Paulo. Saya melihat gol bunuh diri itu. Itu adalah kekacauan yang dilakukan banyak pemain, termasuk kiper. Tapi sayangnya itu masuk ke gawang Persebaya. Itu adalah situasi yang disayangkan saat terjadi kekacauan dalam situasi bola mati, kata Paul Munster dilansir Bolasport.com dari laman resmi Liga. Lebih lanjut, sebuah pujian justru diberikan oleh Paul Munster kepada Paulo Henrique. Khususnya, yakni atas keberhasilan Paulo Henrique membobol gawang Persita. Dan pada babak kedua, Paulo Henrique mencetak gol. Secara mental dia kuat, ia mencetak gol sebab ia tahu ia harus mencetak gol. Itulah tugasnya sebagai seorang penyerang, tuturnya. Terakhir, Paul Munster meminta kepada supporter Persebaya tak khawatir.
Menurutnya Persebaya sudah menunjukkan permainan apik melawan Persita. Hanya saja hasil yang diharapkan tak diperoleh. Kami mencetak 1 gol tapi kami berusaha untuk mencetak gol kedua. Sayangnya kami telah berusaha mati-matian, kami terus menekan, itu penting. Sehingga para penggemar dan orang-orang dapat melihat mereka berusaha mencetak gol, ucap Paul Munster. Nah, ini sangat aneh menurut admin. Harusnya Paul Munster memberi hukuman kepada Paulo Henrique atas kejadian yang dibuatnya, yaitu gol bunuh diri. Bukan malah memakluminya. Karena tugas Henrique yang sebenarnya yaitu mencetak gol ke gawang tim lawan. Bagaimana menurutmu, Rek? Layak apa nggak Paulo Henrique diberi hukuman oleh Paul Munster? Kalau layak hukuman apa yang pantas diberikan untuk Paulo Henrique? Tulisan saranmu nang komentar ngisor Ikio. Ternyata nggak hanya Paulo Henrique. Inilah beberapa pemain yang pernah cetak gol bunuh diri untuk Persebaya. Persebaya Surabaya, salah satu tim besar dalam kancah sepak bola Indonesia, telah mengalami berbagai tantangan dan dinamika dalam perjalanan kompetisinya. Salah satu aspek yang menarik untuk diamati adalah kontribusi pemain yang jarang bermain, namun mampu memberikan dampak yang signifikan dalam tim. Salah satu contohnya adalah Song Uiyang yang meskipun jarang tampil di lapangan, berhasil mencatatkan gol bunuh diri yang memengaruhi jalannya pertandingan. Dalam beberapa kesempatan, Song Uiyang telah menunjukkan potensinya sebagai pemain yang mampu memberikan kontribusi meskipun jarang mendapatkan kesempatan bermain penuh. Dengan total 17 penampilan sepanjang musim, dia mencatatkan 1 gol dan 2 assist, menunjukkan kemampuannya dalam mendukung tim dalam mencetak gol. Namun yang membuatnya menjadi sorotan adalah peranannya sebagai pencetak gol bunuh diri dalam pertandingan melawan Persik Kediri pada Oktober 2023. Meskipun gol tersebut tidak memberikan kontribusi positif bagi timnya, namun hal ini menunjukkan bahwa meskipun jarang bermain, Song Uiyang masih mampu memberikan dampak yang signifikan dalam jalannya pertandingan. Berbeda dengan Song Uiyang, ada juga pemain lain yang mencetak gol bunuh diri untuk Persebaya Surabaya, yaitu Yohanes Kandaimu dan Paulo Henrique. Yohanes Kandaimu meskipun belum mencetak gol dalam 6 penampilannya, menjadi aktor dalam gol bunuh diri saat melawan Borneo FC pada September 2023. Begitu juga dengan Paulo Henrique yang meskipun mencatatkan 3 gol dalam 7 penampilannya, turut menjadi pelaku gol bunuh diri saat melawan Persita Tangerang pada Februari 2024. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pemain yang jarang bermain atau belum mencatatkan statistik yang mencolok tidak selalu berarti bahwa kontribusinya tidak berarti bagi tim. Seperti halnya Song Uiyang meskipun jarang mendapatkan kesempatan bermain penuh, dia tetap mampu memberikan dampak yang signifikan dalam jalannya pertandingan. Dalam dunia sepak bola, setiap pemain memiliki peran dan kontribusinya masing-masing.